Di dalam kehidupan ini ada yang namanya batasan kehidupan. Dan rupanya batasan kehidupan ini kerap kali menjadi hal-hal yang membuat kita jatuh, nggak bisa bangkit. Kemudian membuat kita merasa bahwa diri kita tidak layak. Dan kemudian membuat diri kita juga nggak bisa melihat masa depan yang indah dan tidak mempercayainya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menerobos batasan-batasan tersebut. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata. Dan juga ini istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program. Good News Program dapat Anda nikmati melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik Good News Program atau masuk saja ke channelnya di @anugrah_ministries. Nah, apabila Anda diberkati, tentunya jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda. Dan tentunya untuk apa, Deb? Subscribe ya, oke, puji Tuhan. Silakan. Kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugrah.net. Ya, dalam menerobos batas ini ada dua orang narasumber yang akan memberkati kehidupan Anda. Siapa mereka? Ya, yang pertama nanti ada Feris Ardianto dan narasumber yang kedua ada Agustinus Lee Martin. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu langsung saja kita pasti diberkati. Dan siapapun Anda yang merasa lemah, letih, lesu dan tidak bisa bangkit, langsung Anda panggil teman-teman, keluarga dan semua orang yang Anda tahu bahwa mereka akan diberkati dengan episode ini. Dan kita saksikan yang satu ini. Generasi muda identik dengan kreatif dan idealismenya. Namun, kadangkala hal tersebut berbenturan dengan yang namanya realita kehidupan, di mana seolah-olah kita diperas baik tenaga maupun waktu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Muncullah stigma bahwa bekerja di perusahaan dengan gaji yang tinggi merupakan hal paling aman dalam hidup kita. Namun, tahukah Anda bahwa bukan hal tersebut yang merupakan definisi kesuksesan bagi kaum milenial saat ini? Dalam episode Menembus Batas di Studio Good News telah hadir Agus Lee, CEO dari PT Tri Asta Kreasi, perusahaan yang bergerak di bidang videografi dan fotografi. Agus Lee mengakhiri karirnya dari seorang karyawan untuk memulai usaha meski tak ada jaminan usahanya akan berhasil. Narasumber lainnya yaitu Feris Ardianto, seorang pemuda desa yang datang ke Jakarta dan berhasil dalam karirnya sebagai karyawan, namun memutuskan berhenti bekerja dan memulai usaha yang justru membuatnya mengalami banyak kegagalan. Apa yang membuat mereka berani keluar dari zona nyaman dan menerobos batas yang ada? Berhasilkah mereka berjalan dalam zona kemustahilan? Jangan beranjak kemana-mana. Simak kisah mereka hanya di Good News at Storehouse. Kebetulan tempat kami itu sampingnya ada pasar burung. Di kota apa? Di Kota Pati. Di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke, Jadi terus jualan lumpia sama martabak yang ibu. Jualan lumpia Ya. sama martabak ke pasar-pasar gitu. Roh saudara dibangkitkan dulu, kita dimenunggalkan bersama dengan Tuhan, supaya dari roh itu akan ada kekuatan masuk kepada manusia jiwa saudara, dan kemudian tubuh saudara akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain, menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang, mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang.
Anda menyaksikan Good News Program dalam menerobos batas, menampilkan seorang narasumber yang pasti akan menjadi berkat buat kehidupan Anda. Silakan, Deb. Ya, di studio telah hadir Feris Ardianto. Shalom Feris. Shalom. Apa kabar ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Feris bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Feris ini siapa? Apa yang Ya. dikerjakan hari-hari ini? Sekarang saya kepala divisi pengembangan bisnis di salah satu perusahaan franchise yang memiliki 1.300 outlet di 9 negara. Di 9 negara. Ya. Dan kamu udah pernah pergi ke 9 negara itu? Belum sih. Belum ya. Ada berapa Cuman- negara yang sudah kamu kunjungin? 3 paling. 3 ya, puji Tuhan. Dan Ya. kemudian ada bisnis lagi yang lain yang kamu tadi sempat ceritakan? Sekarang ada bisnis konstruksi Hmm. dengan partner. Kebetulan saya dikasih anugerah ada 10 tahun pengalaman di gedung. Jadi dengan memanfaatkan link yang ada, saya bangun networking di situ. Kemudian juga karena adik saya pengembangan bisnis keripik, jadi saya kolaborasi dengan Mas Kaisang juga untuk Oke. Maret ini kita mau launching di Jember. Wow, oke. Iya. Dan yang tadi kamu bilang bisnis konstruksi itu berarti kamu membangun gedung, membangun proyek-proyek perumahan-perumahan atau jembatan gitu? Ya, lebih ke tenan sih. Ada restoran, F&B, terus tenant fashion kayak gitu. Oke. Yang di mall, yang di kantor. Oke. Nah, kita ingin tahu nih batasan-batasan apa yang sudah berhasil Feris terobos nih. Masa kecil kamu seperti apa? Bisa ceritakan satu persatu kurang lebih seperti apa gitu? Baik, ibu saya seorang buruh, ya kasarnya Oke. tukang cuci. Tukang cuci baju. Ya, tukang cuci baju. Ini batasannya ini ya, Iya. oke? Dan bapak saya hanya seorang supir truk. Supir truk, oke. Ya. Terus kemudian? Waktu saya merantau ke Jakarta, itu ibu saya menjual arisan 300.000 Oke. yang belum waktunya dapat dijual untuk biaya saya ke Jakarta. Oh, 20 Agustus 2007. 2007. Iya. Ya, dan terus kemudian dari latar belakang keluarga kamu sendiri, apakah semua ini mereka punya pendidikan-pendidikan yang sangat tinggi atau seperti apa? Bisa Enggak. ceritakan? Ibu saya hanya lulusan SD, Oh, bapak saya juga lulusan SD. Tapi anugerah Tuhan, kami anak-anak sarjana. Wow. 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 kakak bayar beradik sendiri. ada berapa Ya. orang? 2, saya dan adik saya. Kamu dan adik kamu. Iya. Dan terus kemudian kalau misalnya orang pengen tahu nih, ya kan dia sudah berhasil, emang berapa kali sih dia gagal gitu? Bisa cerita nggak? Wah, banyak sekali. Mhm. Nggak terhitung sekali, banyak banget. Kamu pertama kali jualan barang itu umur berapa? SD kali ya. Mhm. Oh, jualan apa waktu itu? Ibu kan dia buruh cuci ya. Jadi ibu juga buat lumpia, buat martabak itu dari saya SD, mungkin kelas 3, kelas 4 saya udah keliling ke pasar burung. Kebetulan tempat kami itu sampingnya ada pasar burung Di kota apa? di Kota Pati. Di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke, Jadi terus kemudian? jualan lumpia sama Iya. martabak yang ibu Jualan bikin. lumpia Ya. sama martabak ke pasar-pasar gitu. Ke yang punya outlet-outlet burung kicau itu. Itu sambil sekolah. Setelah pulang sekolah, Pulang sekolah keliling dulu jualan. Lalu terus kemudian? saya kerja di pasar burung, sapu, nyapu, sehari dapat 1.000. Wow. Terus Gitu. kemudian Cari jangkrik, dijual. untuk diadu atau dijual? Untuk dijual. Oh, Untuk oke. pakan burung kan. Ya, terus kemudian? Singkat cerita saya nabung karena saya tahu waktu di zaman dulu itu ada rental PlayStation. Mhm. Saya tabung, saya buka rental PlayStation. Saya sewa-sewain ke tetangga saya. Oh, Umur jadi berapa itu? bukan untuk Kelas 5 SD. 5 SD. wow, Buka Ya, rental keren. PlayStation. Kebanyakan anak-anak kecil atau anak-anak muda biasanya nabung untuk beli PlayStation buat main. Iya. Iya, Tapi kamu ini juga ikut main direntalin. dong pasti. Ikut main tapi kita bisa dapat income 15.000 per hari. Woi, Dari rental PlayStation waktu saya kelas 5 SD. tahun berapa tuh? 2002 kali ya. Tapi itu lumayan ya untuk Lumayan. di kota kecil Pati dan kemudian untuk anak kelas 5 SD 15.000 sekali. sehari itu gede banget Gede loh. banget. Waktu itu UMR paling cuma 200.000 apa. Wow, oke. 300.000. Cuman waktu itu saya udah bisa pegang 3-4 kali UMR di waktu kelas 5 SD. Wow, wow. Nah, Jadi itu kamu ya. tabung uangnya. Ya, saya tabung, saya belikan lagi PlayStation 2, saya tabung lagi, saya belikan lagi PC komputer sehingga di sana ada rental PC, rental PS2, rental PS1. keren. Berarti ibu dari kecil kamu. Wah, Ini bakat entrepreneurship-nya memang pengusahanya udah ini. itu Nah, tinggi ya. Luar biasa. Ya. Oke, terus kemudian ada batasan apa lagi yang sempat Ya, kamu terobos? Di SMP saya cari-cari barang, maksudnya teman ada barang helm, saya kumpulin, saya pull helm. Itu bukan di tempat parkir kan? Bukan, dia Gimana sih bekas. ngumpulin helm di tempat Enggak, parkir? punya orang. Ya itu saya. Enggak ya. Kalau Ya,
Terus jual sepeda motor juga. Jadi waktu SMP sempat berjualan helm, berjualan sepeda motor. Jadi kamu nggak pernah berhenti berusaha gitu kan ya? Iya, terus waktu itu orang tua sarankan udah waktu lulus STM, anugerah Tuhan lulusan terbaik 5 besar di SMK 2 ya. Wow. Padahal waktu itu saya kan harus bantu warung kan. Dari kelas 2 SMP sampai lulus STM saya tuh waktu belajarnya dikit gitu. Iya. Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam saya jualan ikan bakar, nyipasin sampai gosong gitu badan itu banget. Loh, kamu belajarnya jam berapa? Ya belajar otodidak aja sih di sekolah, paling cuma sebentar-sebentar gitu. Wow. Kamu pernah merasa nggak, kenapa sih Tuhan saya dilahirkan di keluarga yang miskin dan saya harus susah payah seperti ini? Saya percaya, one day Tuhan punya rencana besar atas hidup saya. Amin. Karena pernah 4 kali mau meninggal itu kasarnya. Wow. Itu karena sakit atau? Pernah karena sakit muntah darah 2 gelas. Hah? Pernah. Oke, terus? Pernah itu 8-9 tahun yang lalu. Pernah sakit apa itu muntah darah? Infeksi paru-paru. Oh iya. Wow. Ya. Terus kemudian? Pernah mau dibunuh orang. Wow. Mau dirampok. Waktu itu STM punya motor baru, pergi ke puncak. Live, bukan syuting seperti ini, tapi benar-benar pembunuh mau bunuh gitu. Wow. Live. Wow. Dikejar-kejar sampai berkilo-kilo, kecepatan 125 km per jam. Wow. Ditabrak 3 kali. Saya cuma berdoa gini. Mungkin saya juga panik, cuma berdoa Tuhan perpanjang umur saya, begitu aja. Wow. Dan setelah dikejar-kejar itu ada pertigaan, saya menghindar, orang yang ngejar itu kecelakaan. Wow. Jadi ada begitu banyak batasan kehidupan yang rupanya sudah pernah kamu terobos ya. Oke, good. Ya, Luar biasa. kita akan lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama kami. Nanti setelah break ini kita akan tampilkan narasumber yang kedua yang pastinya juga akan memberkati pemirsa sekalian. Hanya di Good News Program. Ya aku ceritain aja, gue sekarang foto ya, nanti kalau butuh panggil gitu. Kalau misalnya teman deket banget, misalnya kayak adiknya atau saudaranya ada 17-an, panggil gue aja, gue fotoin free. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program, topik kita hari ini menerobos batas. Nah, di studio telah hadir narasumber yang kita janjikan yaitu Agustinus Lee Martin. Oh, keren ya. Ada hubungannya sama Bruce Lee gitu? Sama enggak. Shalom Agus, Shalom, apa kabar? baik. Okay, Ya, kita ingin tahu nih siapa Agus ini, pekerjaannya atau bisnisnya sekarang apa gitu. Oke, so aku Agus, kerjaanku sehari-hari berhubungan sama foto video. Jadi aku bagi 2 kerjaan, aku punya PT, tapi aku bagi 2 brand. Yang satu fokus di wedding, yang satu lagi fokusnya di corporate gitu. Yang corporate kebanyakan kita ngerjainnya YouTube channel sama Instagram gitu. Karena kan sekarang banyaknya ke sana ya gitu. Jadi kita lebih banyak kerjain hal-hal yang berhubungan sama YouTube dan Instagram. Ya, nah gitu. Kalau misalnya orang-orang muda lagi lihat nih, gue juga punya YouTube channel, gue juga bisa gitu. Tapi maksudnya how big are you gitu, how influential atau yang Tuhan lagi percayakan kepada Agus nih sekarang? Oke, kalau misalnya YouTube channelku sendiri,
jujur aku nggak gitu konsisten, tapi aku bikin berdasarkan event. Misalnya ada Natal, misalnya ada 17 Agustus, ada pemilu, ada apa, aku bikinnya kayak gitu. Tapi yang aku kerjain sekarang banyak kan aku bantu teman-teman untuk kerjain YouTube channel, atau ada orang-orang yang gue pengen punya YouTube tapi gue nggak bisa ngerjain, gimana Jadi caranya? manage punya mereka, Yes. membantu manage. Misalnya siapa aja yang selama ini sudah mempercayakan channel mereka sama Channelnya. Agus? Salah satunya Pastor Sydney Mohede. Wow. Yes. Really? Itu Wow. Kita Very udah nice. pegang sekitar 6 sampai 7 bulan gitu. Berapa follower dari YouTube channel? Followernya Sydney setauku kurang lebih 40.000 ya sekarang ya. Wow, oke. Terus kemudian kalau di dalam dunia korporat ada juga? Dunia korporat ada juga kayak Traveloka, Google, Bank Indonesia, ada beberapa kementerian gitu. Jadi Keren, biasa. keren. Jadi nah ini yang kita ingin tahu nih. Rupanya orang-orang muda ini, Dep, mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan pemirsa sekalian, kita mau supaya dari apa yang menjadi kesaksian kehidupan narasumber ini dapat menginspirasikan Anda, terutama yang muda-muda, untuk tidak merasa nyaman di tempat di mana Anda berada, karena Tuhan punya rencana yang sangat besar. Nah, cuman kembali kepada Agus, batasan-batasan apa yang selama ini sudah kamu terobos untuk sampai bisa berada di saat ini, di posisi kamu? Jadi waktu itu habis lulus kuliah, kebetulan puji Tuhan langsung dapat kerjaan. Kan habis kerja sekitar 1-2 tahun ternyata nggak nyaman. Kok kayaknya nggak bisa ya kerja kantoran ya gitu. Pengen keluar, akhirnya dari kerja kantoran nekat. Terus kayak waktu itu lagi zaman-zamannya kamera udah digital, jadi coba jadi fotografer gitu. 2-3 tahun kliennya benar-benar kayak dikit banget gitu, kayak setiap hari kebetulan masih tinggal sama orang tua kan, jadi masih aman lah gitu, pulang masih dapat tinggal, makan masih bisa makan di rumah walaupun nggak ada penghasilan gitu. Papa mama sempat marah kayak ini gimana gitu, kamu kerjaannya kayak begini gitu, nggak ada kerjaan segala macam. Tenang aja, tunggu nanti ada waktunya gitu. Tapi setelah sekitar 2-3 tahun ketemu beberapa teman, akhirnya kita mulai coba ngembangin, dan akhirnya di situ mulai titik baliknya gitu. Jadi kayak mulai dapat kerjaan-kerjaan. Waktu itu kita masuk ke wedding, jadi mulai dapat kerjaan-kerjaan foto ke luar negeri. Waktu itu juga pengen banget keluar negeri, tapi papa mama kan nggak sanggup. Waktu itu juga gimana caranya ya biar keluar negeri, ya satu-satunya cara jadi fotografer pre-wedding waktu itu. Itu. Juga dia. Tapi otomatis kan gini, untuk orang percaya bahwa fotografer ke luar negeri itu kan nggak murah gitu ya. Betul. 1 tiket, 2 hotel, makan, visa kamu, dan juga bayarannya pasti 3 kali lipat lebih mahal. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menerobos batas supaya orang bisa percaya, lu percaya gue deh, nggak bakalan nyesel, nggak bakal nangis gitu? Oke. Selama perjalanan 2-3 tahun itu ya aku bikin relationship bikin ngembangin koneksiku sebesar-besarnya aja gitu. Ketemu temen siapapun ya aku ceritain aja, gue sekarang foto ya, nanti kalau butuh panggil gitu. Kalau misalnya teman deket banget, misalnya kayak adiknya atau saudaranya ada 17-an, panggil gue aja, gue fotoin free gitu. Gitu. Sampai difotoin free untuk mengumpulkan portfolio, supaya bisa dipercaya orang lain lagi gitu. Terus startnya juga ada beberapa teman-teman yang mau wedding yang deket, boleh nggak gue nimbrung gitu. Nggak, kalau percaya sama saya langsung kan nggak mungkin gitu. Kayak, ini kan seumur hidup sekali gitu. Akhirnya kayak dia udah ada fotografer, ngikut dong gitu. Yang penting gue punya portfolio nih gitu. Oh ya udah boleh. Ya udah ikut 1, 2, 3 pasangan, terus mulai ada yang percaya, dibayar kecil dulu nggak apa-apa, nggak mikirnya duit, soalnya mikirnya waktu itu gimana caranya gue bisa keluar negeri kemanapun yang gue mau. Nah itu kan batasan tuh untuk kamu, dalam istilahnya orang tua ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk nih ya, tapi kamu nggak mikirin duit, itu kan batasan nih. Bagaimana caranya supaya menghasilkan ya, makanya jadi orang tua kamu mulai concern. Lumayan concern, umur juga udah nambah terus gitu. Bagaimana batasan itu kamu terobos dalam mindset pikiran kamu? Waktu itu aku cuma percaya aku cuma pegang satu, kalau Tuhan bilang burung-burung di udara ya Tuhan pelihara, masa manusia yang kayak kita gini nggak dipelihara sih gitu. Jadi percayanya sama itu aja gitu. Pokoknya intinya asal kita lakukan hal yang benar, masa sih Tuhan nggak lakuin sesuatu. Yang penting kamu nggak malas gitu ya. Ya, yang penting kan melakukan sesuatu ya, bukan gitu. cuman kayak diem-diem nunggu kapan nih datang, enggak. Justru kayak tetap cari, tetap kayak nggak dibayar nggak apa-apa deh, yang penting gue punya portfolio gitu. Yang penting saya punya sesuatu untuk jadi masih ditampilkan. Membangun fondasi lah gitu ya. Trip ke luar negeri pertama untuk pre-wed itu kemana?
Kagak inget. Singapura mungkin ya. Wow, tahun berapa? Itu 2010. Emang sekarang udah berapa priwet di luar negeri yang kamu jalani? Wah, itu udah puluhan sih. Puluhan? Iya. Ke negara mana aja? Yang belum tinggal Afrika sama Amerika. Benua Maksudnya yang lain benuanya? udah. Ya. Oh wow. Yang lain udah pernah ya. Keren. Eropa Berarti pernah. Eropa sering. Eropa nggak terlalu sering, lebih sering Asia lah. Hong Kong, Jepang paling sering. Wow. Jepang, Australia udah pernah. Australia, Hong Kong, Singapura, Thailand. Yang Asia lebih banyak sih. Eropa 1 kali waktu itu, tapi sekali pergi langsung keliling gitu. Wow. Wow. Luar biasa banget ya. Iya. Oke. Iya. Wow. Oke, nanti kita akan lanjutkan setelah break ya pemirsa. Jangan kemana-mana, menarik sekali kan khususnya buat anak-anak muda. Kalau Bapak Ibu lagi nonton ini segera panggil anak-anaknya, kumpulkan supaya anak-anak muda bisa belajar bagaimana caranya bangkit dan menerobos batasan-batasan yang ada. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sogut Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag dari Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya, ini keren sekali video klip yang baru kita nonton nih ya. Judul lagunya apa tuh? Doa Kami. Dan ini produsernya gitu ya? Ya, Kamu yang bikin? Aku yang ngerjain kebetulan. Nah, boleh diceritakan nggak di balik proyek pembuatan video klip Doa Kami itu pas momen-momen apa gitu? Waktu itu sebenarnya kayak lagi ngelihat ke Indonesia kan keadaannya rada kurang menentu ya belakangan ya, kayak keadaannya kurang baik, terus kayak bikin sesuatu yang ada value, yang ada dampak apa ya gitu. Ya udah waktu itu ajakin ngobrol sama Kak Sydney mau nggak bikin musik video? Ayo, dia mah pokoknya kalau diajakin bikin cepet pasti mau. Jadi Kak Sydney mau, tapi biar lebih biar lebih menarik lagi, ajak siapa ya? Ajak Jakarta Bernako Choir kali ya. Tapi jadwalnya gimana ya? Mungkin mereka rada susah karena mereka orangnya banyak banget gitu. Sibuk kerja. Tapi waktu itu aku iseng telepon ke Bang Michael. Bang Michael tuh yang pendirinya JTC. Oke. Bang Michael, kebetulan aku sama Kak Sydney pengen bikin video ini nih, Doa Kami untuk buat support Indonesia. Lah kemarin saya baru kepikiran lagu itu, dia bilang kebetulan banget kamu telepon, berarti saya mau banget nih. Oh ya udah, jadi kayak ya udah diatur nyambung aja gitu. semuanya, nyambung, jadi nggak pakai ribet. Terus gimana ngatur jadwalnya ya? Kita latihan setiap hari Kamis di practice room waktu itu, dia bilang. Gimana kalau Agus samperin kita habis latihan, ambil latihannya selesai jam berapa? Jam 10 malam. Oke, terus akhirnya telepon Kasit mau gak nih? Jam 10 malam kita syuting, paling sejam kayak nggak mungkin, 2 jam lah, kita taruh jam 12 pulang. Berarti Kasit bakalan nggak ketemu sama Kasit kan sangat pengen banget setiap malam ketemu sama anaknya, tidurin anaknya gitu. Tapi malam ini mungkin nggak bisa nih ketemu, oke nggak? Akhirnya dia ngobrol sama family-nya, oke, ayo. Ya udah akhirnya kita ngerjain. Kita nggak berpikir untuk cari viewers, nggak berpikir untuk cari duit di situ juga. Pokoknya mending kita melakukan sesuatu, maybe bisa jadi dampak. Tapi ternyata ini jadi satu-satunya video yang pernah aku buat yang tembus 1 juta viewers. Wow. Gitu. Nice. Keren. Mantap. Ini menerobos Bikinnya batas jam nih ya. 10 malam loh. Jam Menerobos batas. 2 jam, 10 sampai jam 12 malam. Oh, cepet juga ya bikinnya ya. Itu harus ngebut ya, kalau nggak Kan kasihan. maksudnya nyanyinya udah nggak salah-salah lagi gitu. Ya, Sydney Muede harusnya udah Iya. 2 kali 3 kali tag selesai. Choirnya pun juga oke. Choirnya juga Udah latihan dulu sebelumnya ya. Iya. gak latihan. Udah latihan. Gak latihan. Jadi bener di situ. Oke, mau bagi suaranya gimana, mau nadanya di mana, di situ juga di 2 jam itu. Ih, organik Jadi banget. bener-bener gila-gilaan sih itu. Wow, Keren. luar biasa. Keren. Nah,
Nah, sebelum break ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang tadi kita lihat di video klip yang ditayangkan? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang tertera di layar kaca ke nomor HP yang tertera, juga bisa melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari Anugerah Ministries dan rekan-rekannya. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Nggak ada yang pasti setiap bulan. Jadi ini harus diketahui oleh orang-orang, ada satu resiko nih. Yes. Untuk Yeah. menjadi entrepreneur, kamu harus tidak ada yang pasti. Nggak ada. Masih bersama kami dalam Good News program Menerobos Batas. Kembali kepada narasumber-narasumber kita. Nah, mau bertanya kepada Feris ya. Bisakah kamu ceritakan gitu, maksudnya dengan pengalaman hidup kamu yang kita sudah tahu dulu nggak mudah keadaannya gitu kan. Ternyata untuk bisa mencapai hari ini itu pasti kan ada batasan-batasan dalam pikiran kamu yang harus diterobos gitu loh. Kayaknya yang paling sulit itu menyadari bahwa saya itu punya potensi besar gitu. Nah itu gimana caranya? Batasan yang biasanya anak muda takuti adalah nggak punya uang. Saya anaknya siapa? Nggak punya pendidikan, nggak ada relasi. Itu sesuatu yang umum sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau kita tahu firman Tuhan itu ya, bahwa contoh Daud itu, bapaknya aja nggak prediksi dia jadi diurapi itu, bapak kandung, ya kan. Kadang kita banyak omongan dari si A, si B, saudara, temen, kita nggak bisa dengerin semua orang, ya kan. Kita mesti hidup pewahyuan apa yang ditetapkan dalam hidup kita gitu kan. Ya kalau saya ke Jakarta bawa uang 300.000, ini hidup di gimana, makannya piye, nggak punya saudara. Itu setelah lulus STM? Iya, lulus STM. Oke. Itu sebelumnya sebelum ke Jakarta saya udah gagal ke Toyota, ke Astra, ke. Oh, kamu udah nyoba apply pekerjaan. Mau jadi ini ya, Bintara juga ya? Ya, mau jadi Polri, karena kalau orang Jawa itu jadi pegawai negeri enak. Tapi setelah saya coba, memang Tuhan nggak mau saya di situ gitu kan. Ternyata di Jakarta itu luar biasa. Bukan hanya di Jakarta ya, di kota manapun itu sebenarnya ada peluang yang besar untuk, khususnya nggak semua orang jadi entrepreneur lah ya. Tapi nggak ada yang perlu ditakuti. Gak ada modal kita cari investor. Contoh kebetulan saya pimpin satu perusahaan sebagai kepala divisi pengembangan bisnis. Kita di sebulan 2 bulan terakhir itu bisa buka 20 cabang. Itu gak pakai uang kita, itu pakai uang partnership, ya kan. Kalau kita batasi bahwa kalau kita berbisnis dengan uang kita, ya kita nggak bisa bisnis. Kita bisa pakai loan, kita bisa pakai uang investor, kita bisa join. Sebenarnya banyak sekali. Terus kalau kita nggak punya relationship, kita bisa, masa kita hidup sendiri kan nggak mungkin. Kita bisa minta dikenalin sama orang, ya kan. Di Pati ke Jakarta, nggak ada teman, nggak ada relasi. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, kita pasti Satu tahun pertama kehidupan kamu di Jakarta itu bisa digambarkan seperti apa? 1 tahun pertama di Jakarta, saya ke kos aja di daerah Ambassador, Pasteur. Saya harus jalan kaki ke Pacific Place. Jalan kaki setiap hari. Kenapa kamu nggak naik ojek atau nggak naik bus misalnya? Ya, saya anggap naik bis waktu zaman itu 2.000, pulang pergi 4.000. Saya bisa hemat 120.000. Wow. Mikirnya sampai segitu. Karena saya pasti harus kasih orang tua, nabung, investasi dan lain-lain. Bahkan saya juga menganggap bahwa kita bisa berinvestasi atau menabung itu nggak harus income besar.
kita mulai setia dengan waktu income kecil. Wow. Tentunya kita perpuluhan dulu ya sebagai Keren. anak Tuhan itu kan. Keren. Oke, nah sekarang ke Agus nih. Nah kita ingin tahu nih, ada terobosan yaitu bahwa kamu punya satu pekerjaan dan kemudian kamu tinggalkan 3 tahun, bertahan, kamu punya mimpi untuk menjadi entrepreneur, fotografer ke luar negeri. Nah itu kamu bertahannya untuk ada tali tipis yang lagi lewat depan kamu untuk kamu bertahan itu menerobos batasnya dalam pikiran kamu seperti apa untuk kamu bisa akhirnya mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Iya, waktu itu sebenarnya kayak yang tadi pertama aku bilang, aku benar-benar percaya aja sama Tuhan karena kerjaanku ini benar-benar ngandalin Tuhan karena nggak ada gaji, nggak ada yang pasti setiap bulan. Jadi ini harus diketahui oleh orang-orang, ada satu resiko nih untuk menjadi entrepreneur, kamu harus tidak ada yang pasti. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bisa tiba-tiba 1 bulan, wah banyak banget kliennya ya, 1 bulan, kok nggak ada satupun. Nggak ada pemasukan atau klien belum bayar nih klien. Bulan ditunda nih pembayaran 3 bulan gitu. Oke. Jadi kalau jalan bisnis sendiri, ya itu resikonya gitu. Jadi kayak ada waktu-waktu di mana nggak ada penghasilan, ada waktu-waktu penghasilan tiba-tiba naik gitu. Jadi kayak harus bisa ngatur keuangan dengan baik gitu. Cash flow-nya ya. Tadi Ferris bagus banget dia investasi segala macam, aku dulu enggak gitu. Jadi kayak ya nabung aja kayak iya enggak gitu. Oke, nah kembali kepada pertanyaan tadi, jawabannya gimana tuh? Oke, so berarti ya kalau itu waktu itu aku akhirnya coba untuk terus berusaha mengandalkan Tuhan aja, dan Tuhan ternyata setelah itu terus tambahin, kasih kesempatan untuk bisa pergi ke luar negeri untuk foto, untuk pergi kemanapun yang sebelumnya kepikiran pun enggak gitu, bisa pergi ke sana. Tapi di satu titik ada lagi tawaran untuk balik ke kerja kantoran gitu. Waktu itu lebih ke pilihannya kerja buat Tuhan atau fokusnya duit gitu. Karena waktu itu saat ada tawaran kerja full time, kebetulan waktu itu kerja full time di gereja tawarannya, sama bisnis yang wedding ini lagi naik-naiknya, aku harus tinggalin. Pilihannya aku ninggalin ini atau aku kerja kantoran lagi gitu waktu itu. Tapi pilihannya adalah, gampangnya adalah pilih uang atau pilih jadi berkat buat orang gitu. Waktu itu aku ngelihat JPCC kan lumayan, sekitar sekali ibadah 1.000 atau setiap minggu mungkin 1.000 sampai 3.000 waktu saat itu ya. Jadi kayak dengan video yang aku bikin mungkin aku bisa jadi berkat gitu. Mungkin dengan video-video yang aku kerjain mungkin aku bisa jadi orang yang nonton yang tadinya bingung atau nggak tahu mesti ngapain, dapat sesuatu dari video ini. Waktu itu aku pilihannya antara itu, aku jadi berkat untuk melakukan hal itu atau duit nih, karena Tuhan benar-benar kasih tawarannya di saat ini lagi naik, tiba-tiba masuk tawaran ini. Jadi kayak akhirnya waktu itu aku ngambil 2 tahun. Ya udah 2 tahun kayak gitu-gitu aja. Bukan kayak gitu-gitu aja, maksudnya 2 tahun comfort zone banget, enak banget, digaji aman, terus lingkungan enak banget gitu. Tapi after dari situ 2 tahun kok merasanya nggak enak ya. Bukan tempatnya gue di sini kerja kantoran gitu. Bukan berarti kerja kantoran salah ya. Setiap tapi orang panggilan kamu adalah untuk menjadi entrepreneur. Betul. Jadi bukan di sini saya bilang kalau kerja kantoran tuh nggak, mendingan jangan, mendingan bikin bisnis sendiri. Enggak juga. Setiap orang beda-beda. Betul. Akhirnya setelah 2 tahun ngobrol waktu itu sama pastornya, ini gimana ya? Ya udah, it's okay kalau kamu mau keluar, saya support. Tapi kalau misalnya someday misalnya nggak sukses pun kamu mau balik, kita open gitu. Jadi benar-benar saya keluarnya juga ada satu pegangan gitu. Waktu jadi ada pede safety juga net kamu juga ya. Iya, waktu itu sebenarnya nggak kurang pede juga. Ini beneran keluar apa enggak ya? Tapi gara-gara pastorku bilang kayak gitu, oke. Jadi minimal orang tua kamu 2 tahun tuh nggak ngomel lagi? Nggak. Good. Itu batasan yang juga harus dilewati. Oke. Terus sekalian bagaimana dengan Anda ya? Di YouTube yang Anda nonton, Anda bisa tinggalkan kesan-kesan Anda atau pengalaman pribadi Anda dalam menerobos batas supaya kita juga bisa belajar dari Anda ya. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda bisa hubungi ya. Apabila Anda mempunyai tantangan-tantangan, ada batasan-batasan yang tidak bisa Anda terobos, hubungi kami sekarang juga ya. Sehingga tim doa kami pun dapat berdoa buat Anda. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan hadir dan Tuhan akan mengerjakannya bersama-sama dengan Anda. Dan akan ada kekuatan surgawi yang akan diberikan kepada Anda. Stay tune hanya di Good News Program. Perlu proses waktu, tapi saat kita beriman, Tuhan itu pasti lihat.
Yes. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat setiap orang percaya. Dan waktu itu ada terobosan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di dalam kehidupan kita sekali lagi memang benar ada batasan, tetapi batasan itu pasti bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buktinya apa? Ada dua orang ini, ada orang-orang muda yang di dalam kapasitas yang Tuhan percayakan dalam mereka menerobos batas, dan kembali kita akan belajar bersama mereka. Silakan. Ya, nah sekarang mau bertanya sama kalian berdua, Feris dulu ya. Pernah nggak sih mengalami kegagalan-kegagalan gitu? Dan kalau kita mengalami kegagalan-kegagalan pada saat kita sedang berusaha, apakah kita sebaiknya nyerah aja di tengah jalan? Coba ceritakan melalui pengalaman Faris. Contoh kegagalan yang paling berkesan atas hidup saya itu paling berkesan. Iya. 580 juta. Kenapa itu? Pinjam utang. Kamu utang 580 ya, juta. Itu berat banget. Itu cicilannya sekitar 17 juta per bulan. Yang harus dicicil setiap bulan. Itu kamu pinjam untuk apa? Untuk bisnis. Oke. Ya. Jadi dan bisnis kamu bangkrut atau apa gitu? Sebenarnya bukan bangkrut sih, cuman karena ada tangan yang salah. Oke. Key person yang salah itu kan. Oke, terus kemudian? Ya singkat cerita 3 kali saya dapat orang yang salah dalam pegang bisnis gitu kan. Ada satu project yang sudah dikerjakan beberapa kali dan bagus. Satu kali orang itu udah menikah padahal udah punya anak, tapi suka sama ada orang ketiga gitu kan. Lah orang ini membelikan mobil pakai uang proyek gitu. Nah itu itu jadi cinta itu buta itu tadi. Cinta itu buta. Betul sekali, Astor. Iya. Terus kita kan dikasih proyek dari satu relasi itu kan, mau nggak mau kan nama baik harus kita jaga. Dan waktu itulah kita spending. Jadi perusahaan yang nanggung gitu. Perusahaan nanggung ya, tentunya shareholder yang harus bleeding ya kan. Seperti itu, dan itu berat banget bagi saya. Setiap malam saya udah berdoa tapi tetap sampai kaki tuh keluar keringat gitu kan, saking pikiran itu nggak bisa bayar gimana ini, sampai berat banget lah. Dan itu bukan sebulan 2 bulan itu kan, itu berbulan-bulan saya harus bergumul. Bagaimana saya dapat terobosan bisa saya untuk membalikkan itu gitu kan. Nah akhirnya jawabannya adalah apa tuh? Menurut saya memang ngomong tuh memang mudah ya, beriman berdoa, tapi waktu ngalamin itu memang berat. Tapi kita mesti percaya Tuhan itu pasti tolong kita. Kita ini anaknya Tuhan itu kan. Betul. Ya kan. Kalau kita berteriak sungguh-sungguh, Tuhan tolong Tuhan. Memang nggak sehari 2 hari, perlu proses waktu. Tapi saat kita beriman, Tuhan itu pasti lihat. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melihat setiap orang percaya. Dan waktu itu ada terobosan. Wah luar biasa. Saya sampai speechless karena itu memang itu terberat bagi saya ya. Untuk waktu itu usia masih 25-26, punya pinjaman sebesar itu. Saya sampai nguber loh. Sampai maksudnya ya, jadi supir Uber. Ya, sampai saya cari tambahan penghasilan untuk cicil utang, kan mesti saya bayar 17 juta per bulan kan. Sampai jam 4 pagi saya ke bandara kemana. Terus jam 4 tidur, jam 6, jam 1 udah bangun kerja lagi. Itu rasanya badan kayak digebukin orang. Tapi saya jalani berbulan-bulan untuk mengcovering itu.
Lah singkat cerita ada breakthrough bisnis, saya satu kali pernah dapat income 200 juta sebulan itu kan. Wow. Terus ya namanya bisnis ya, pernah juga minus tapi pernah juga income 19, 200 ya namanya bisnis ya, pernah naik turun itu kan nggak stabil. Dan saat itulah saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada. Amin. Ya kan? Amin. Kita mesti percaya, kita mesti pegang janjinya Tuhan. Ada rencana besar untuk anak-anak Tuhan. Wow, dahsyat, luar Tapi biasa. ngomong-ngomong sampai kamu sekarang berhasil mengembangkan bisnis sedemikian rupa itu Iya. berapa kegagalan yang sudah pernah kamu alami? Waduh, banyak banget. Saya pernah, karena di Pati itu ada kecap yang enak, saya bawa ke Jakarta, saya distribusiin, nggak dibayar, gagal. Saya bangun produsen celana jean, gagal. Bisnis beras, karena saya melihat beras itu makanan pokok, ternyata gagal juga. Terus saya bangun jaringan MLM, saya punya 500 agen. Waktu itu masih sangat muda, perusahaan MLM tutup, gagal juga. Wow. Terus banyak banget macam-macam lah. Tapi kamu nggak nyerah ya? Nggak menyerah, saya percaya kalau orang mau dipakai Tuhan itu pasti melewati sesuatu yang nggak gampang itu ya. Contoh Yusuf, Daud, Yosua dan lain-lain itu orang-orang besar, Daniel. Itu saya nggak ada apa-apanya gitu kan. Dan sampai berapa kali kegagalan kamu akhirnya menemukan satu terobosan yang besar itu? Wah banyak sih, banyak. Saya lupa sampai saking banyaknya. Saking banyak, mungkin udah puluhan banyak lah. Oke. Sampai lupa. Nah sekarang Agus nih bisa nimpalin ini. Bagaimana pengalaman kamu? Pernah gagal dalam proyek-proyek kamu? Gagal pasti pernah dan sering juga. Cuma saya kalau pakai kata Ferris tadi yang paling berkesan, yang paling berkesan sebenarnya pernah partneran ngerjain bisnis bareng. Yes. Gara-gara miskomunikasi sama nggak ada hitam di atas putih, itu bahaya tuh. Itu emang bahaya. Jadi kayak akhirnya berantem gara-gara uang gitu. Cuman waktu itu aku ngelihatnya bukan aku yang benar, bukan teman aku yang benar juga, bukan aku yang salah, bukan teman aku yang salah juga, tapi kita semua salah gitu. Cuman waktu itu posisinya adalah aku yang harus keluarin duitnya karena kebetulan duitnya ada di aku gitu. Jadi kayak mereka maksa untuk semua harus dibayar gitu, sedangkan waktu itu aku nggak ada duitnya gitu. Dan ya udah, waktu itu pilihan aku adalah sempat ngobrol sama beberapa temen yang pengacara. Ini kalau misalnya gue bawa ke hukum, ini yang menang siapa? Kemungkinan besar yang menang aku, karena kebetulan inisiasi awalnya bisnisnya kan dari aku, terus duitnya kebetulan yang pegang aku juga. Jadi kayak kalau ini dibawa ke ranah hukum, yang menang pasti aku gitu. Cuma pilihanku waktu itu, kalau aku bawa ke sana atau aku nggak mau bayar, aku kehilangan waktu itu 3 teman. Jadi pilihanku adalah kehilangan 3 teman atau kehilangan duit berapa puluh juta gitu. Mungkin Ferris tadi ratusan, aku waktu itu puluhan juta sih. Puluhan juta ya aku udah pusing, apalagi ratusan ya. Ya itu puluhan juta. Pilihanku bener-bener kayak duitnya nggak ada, tapi waktu itu aku mutusin ya udah gue bayar sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Terus kamu gimana caranya bayar, nguber juga? Itu nggak, dia yang lari sih. Jadi dia yang lari, ini yang nguber. Iya. Iya. Pokoknya itu bener-bener kayak, ya sekali lagi ya, kalau bukan karena Tuhan terlalu baik dalam hidup aku nggak tahu sih. Waktu itu tiba-tiba datang kerjaan deal untuk wedding 2, terus ada klien yang belum lunasin karena tahu keadaanku kayak gini, gue lunasin dulu deh walaupun kerjaan belum kelar gitu. Jadi kayak ya udah ketutup. Ada favornya Tuhan, bro. Ada favornya Tuhan. Itu udah pasti campur tangan Tuhan banget. Nah, terus kemudian dengan teman kamu yang 3 tadi itu hubungannya gimana sekarang? Waktu itu akhirnya aku bilang, ini gue bayar karena gue memilih untuk nggak mau kehilangan kalian gitu. Tapi waktu itu nggak enak kan, pasti kan? Pasti. 1 tahun, 2 tahun kita istilahnya kalau ketemu, kebetulan satu gereja juga. Jadi kalau ketemu rada nggak enak tuh gimana. Tapi after lewat 2 tahun, 3 tahun, udah oke. Kita sama-sama mau buka diri lagi untuk temenan, untuk ngobrol. Sekarang udah fine semuanya. Jadi pendewasaan. Yes. Ada batasan, ada proses, ya. Pertemanan yang hampir rusak dan kemudian kalian terobos bersama-sama. Yes, karena kesalahan bareng-bareng. Ada Tuhan di sana dan kemudian akhirnya kalian bisa berteman kembali. Yes. Very nice, very nice. Oke, good. Ya, puji Tuhan. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab beberapa saat yang lalu. Ada seorang pemirsa minta didoakan. Setelah kami doakan, dia kirim SMS balik dan berkata, "Shalom, puji Tuhan, kita yang baik dan sangat baik berkat dukungan doa Bapak Ibu hamba Tuhan. Kantin saya ramai kembali. Amin." Wah, amin. Mesti puji traktir Tuhan. kita semua tuh. Ya.
Oke, nah pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Camkan baik-baik, selama Tuhan membukakan pintu, tidak akan ada satu kuasa pun di dunia ini akan menutupnya. Tetapi menunggu kapan Tuhan pintu itu dibukakan buat kita, kita harus bersabar. Sogut Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Masih bersama kami di segmen terakhir dari Good News Program hari ini, ya, topik kita menerobos batas. Nah, kembali kepada Feris dan juga Agus. Ya. Sebelum ditutup Good News Program hari ini, bisakah Anda berdua ini memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah? Mungkin ada anak-anak muda yang sedang nonton, yang sedang berusaha untuk melakukan sesuatu, mengejar impian mereka tapi frustrasi, udah pengen nyerah gitu. Jadi silakan berikan kekuatan pada mereka. Feris dulu. Oh, saya dulu. Halo, saya Feris, wong pati, wong cilek. Nggak punya apa-apa, nggak punya networking, terus nggak punya keluarga juga di sini, tapi anugerah Tuhan bisa sampai sekarang bisa bertumbuh itu karena anugerah, bukan kuat gagah. Dan untuk teman-teman yang mau nyerah, ya kan, saya juga pernah ngalamin, bahkan saya pernah rasanya mau mati gitu kan, saking stresnya gitu kan, saking depresinya, saking setiap malam itu sampai kaki itu keluar keringet dingin, saking. Tapi saya mau satu pesan, pastikan one day saat kita mau pulang ke rumah Tuhan, potensi kita udah maksimal. Segala potensi yang Tuhan kasih itu udah maksimal. Amin. Kalau kita mau nyerah, ingat, ada potensi besar, ya kan, yang Tuhan anugerahkan ke setiap orang percaya, anak-anak muda. Dan kalau kita mau nyerah, oh belum maksimal, pasti bangkit lagi. Apapun masalahnya, walaupun mau mati sekalipun, mau udah berat, percaya pertolongan Tuhan itu pasti ada. Amin. Pasti. Anugerah Tuhan selalu turun kepada setiap orang percaya. Amin. Itu saja. Dan jangan lupa ingat Tuhan, berdoa nggak harus di tempat manapun, tapi di setiap nafas kita itu ada doa, ya kan. Pastikan ingat Tuhan, dan yang paling penting bagi anak Tuhan, Yosua 3 ayat 5, kuduskanlah dirimu, maka perbuatan Tuhan yang ajaib itu pasti ada. Amin. Tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat Allah, dan dengan modal itu lu bisa terobos apapun. Amin. Apapun, impossible apapun, saat orang jaga kekudusan pasti bisa. Haleluya. Itu kuncinya. Puji Tuhan. Terima kasih. Thank you, Terima kasih, Feris. Ya, Nah, silakan, bagaimana Agus. dengan Agus? Oke, kalau dari aku simpel aja, satu tokoh Alkitab yang aku pegang sampai sekarang itu Yusuf. Untuk sampai satu kesuksesan tuh butuh proses gitu. Yusuf kalau nggak salah kurang lebih 13 tahun untuk sampai jadi penguasa, jadi Perdana Menteri dari anak biasa-biasa aja, anak kesayangan, terus tiba-tiba bisa jadi Perdana Menteri itu dijual jadi budak, masuk penjara, difitnah, dipercaya untuk megang peran yang sangat penting gitu. Itu semua proses yang harus dijalanin gitu. Dan proses-proses itu
pasti namanya proses pasti ada turun naik gitu. Jadi di saat kalian lagi turun, ya pasti someday akan naik juga. Kayak kita kalau di rumah sakit kita lihat, kalau selama masih turun naik berarti kita masih hidup. Kalau kita udah lurus, kelar. Jadi selama masih turun naik berarti aman hidupnya. Tapi kalau udah gitu-gitu aja, udah datar ya udah selamat tinggal. Jadi kayak bener-bener percaya aja, pegang, baca aja terus cerita Yusuf itu sangat-sangat nolong banget karena di situ diajarin banyak banget tentang proses, tentang gimana kita harus bertahan, gimana kita harus gak boleh menyerah di dalam keadaan apapun gitu. Karena yang Yusuf hadapin keadaannya bermacam-macam gitu. Tinggal dibaca aja. Mantap. Terima kasih Feris, terima kasih Agus. Kami semua sangat diberkati ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, ada satu kata-kata yang saya mau ambil nih. Kata kuncinya adalah never give up. Di dalam setiap kehidupan, seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa akan ada batasan. Tetapi tentunya bersama dengan Tuhan. Kita lihat satu ayat nih ya. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 37. Di sini firman Tuhan berkata dengan jelas, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Jadi dalam kehidupan tentu ada batasan, tetapi apabila Tuhan berkehendak, ada satu panggilan, ada satu passion yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan setiap orang. Masing-masing kita ini membawa DNA surga. Memang benar kita dilahirkan melalui jasmani orang tua kita, ya. Ada DNA orang tua kita, ada banyak pakar sudah mengatakan, banyak pakar ilmiah, jurnal-jurnal mengatakan bahwa DNA itu diturunkan secara genetika itu hanya 10% sampai maksimal 20%. 80-90% adalah kerja keras, ya. Nah, sebagai anak Tuhan tentunya kita mempunyai satu keberuntungan. Karena apa? Tuhan berkata tadi bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Nah, kemudian kita harus tahu ada satu kata-kata yaitu jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Kalau Anda tidak menyerah, akan ada begitu banyak 1001 kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi ibaratnya seperti orang yang sedang menggali di sebuah tambang, tentunya dia tidak bisa melihat secara jauh ke depan, dia mencari berlian. Tetapi kemudian setelah sekian lama, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan mungkin tahun, dia mengalami satu kekeringan dan capek dan dia berkata kayaknya udah deh, gua udah nggak sanggup nih, gua udah capek banget, gua nyerah deh, ini hari terakhir, kalau nggak dapet, gua nyerah. Dan akhirnya sampai malam, jam 10 malam, dia nggak dapet, dia nyerah, dia pulang. Nah, tetapi ternyata pada waktu tanpa dia mengerti, seharusnya 1 meter lagi, itu tambang berliannya sudah ada di sana. Nah, ini hanya analogi saja. Jadi seperti itulah, kalau pada waktu kita tidak menyerah, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkan baik-baik, selama Tuhan membukakan pintu, tidak akan ada satu kuasa pun di dunia ini akan menutupnya. Tetapi menunggu kapan Tuhan pintu itu dibukakan buat kita, kita harus bersabar. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, kalau engkau ingin melihat satu mujizat, yang diperlukan adalah nomor 1, engkau perlu mengerti hubungan yang benar dengan Tuhan. Mengerti hatinya Bapa. Nomor 2, engkau perlu ketekunan dan kesabaran. Jadi pada waktu Anda punya ketekunan untuk tidak menyerah, Anda terus belajar. Anda terus mengimprove, Anda terus menyadari bahwa ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan. Tetapi kemudian Anda bersabar untuk tidak menyerah. Maka saya percaya bahwa kalau Tuhan menghendaki bahwa sesuatu panggilan itu sudah diberikan kepada Anda. Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa hadiah-hadiah daripada surga, the gifts from heaven itu irrevocable. Bahwa semua nubuatan yang sudah Anda terima, selama itu benar nubuatan daripada Tuhan, nubuatan ini tidak akan pernah dibatalkan, ya. Saya akan tutup dengan satu statement ini. Ada seorang hamba Tuhan almarhum pernah mengatakan seperti ini, live full, die empty. Ya, Miles Monroe mengatakan nih, live full, die empty. Rasul Paulus mengatakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama ada nafas kehidupan dalam kehidupan kita, maka kita tidak boleh menyerah. Dalam aspek panggilan apapun juga, tidak harus Anda menjadi seorang entrepreneur kalau itu bukan panggilan Anda. Dalam pelayanan kami ada beberapa orang yang bukan pengusaha, bukan entrepreneur, tetapi dia sadar akan panggilan ini bahwa dia bekerja sebagai seorang profesional, tetapi setiap tahun dia memberikan support yang sangat luar biasa sehingga ada gereja-gereja yang melalui anugerah ministries kami makeover. Ada anak-anak yang disekolahkan kami berikan beasiswa, dan ini luar biasa sekali, tidak harus menjadi pengusaha. Tetapi selama Anda mengerti panggilan Anda, maka Anda akan live full and die empty.
dan nama Tuhan dipermuliakan, akan ada banyak keterbatasan akan Anda terobos, karena bersama dengan Tuhan, Tuhan tinggal di dalam diri kita dan tidak ada perkara yang mustahil. Lebih besar Dia yang ada di dalam diri kita daripada Dia. Tantangan, terobosan, apapun juga barrier yang perlu kita terobos, lebih besar Tuhan daripada semua ini. Amen. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa ini adalah, acara ini sudah menjadi berkat dan ini tertantang untuk Anda menerima hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk setiap pemirsa yang saat ini Tuhan, mereka perlu mengalami terobosan. Mereka tidak ingin menyerah, tetapi mereka Tuhan hampir tidak sanggup lagi. Tuhan, biarlah Tuhan seperti yang firman-Mu katakan, selama ada nafas kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan, tidak ada perkara satupun yang mustahil bersama dengan Engkau. Memberkati setiap orang-orang muda terutama, supaya mereka berani keluar daripada zona nyaman mereka. Dalam nama Yesus, keluar daripada zona nyaman-Mu. Carilah kehendak Tuhan. Kejarlah apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan-Mu. Aku memberkati kehidupan-Mu, memberkati masa kini, memberkati masa depan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan dikasihi oleh Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa ya. Tayangan yang luar biasa yang kami percaya sudah memberkati kita semua. Tiba saatnya kami pamit undur. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel kami yaitu @Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk dipencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan memberkati.